สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกะละมุตตมังเตini hari ya umat-umat yang datang di Jatiya ini untuk mengadakan upacara untuk Asarha Puja. Maksudnya apa? Kita mengadakan upacara untuk peringatan kejadian waktu Buddha masih hidup. Panggilan Siddhartha waktu beliau bermeditasi di bawah pohon Asatha di Puthakaya, mengembangkan pikiran sampai dapat mengerti kebenaran mutlak, bisa menjadi Buddha. Jadi pohon yang ditutup dipanggil pohon Bodhi. Sebenarnya nama Bodhi bukan nama pohonnya. Pohon apapun kalau Buddha duduk lalu meditasi berkembang panjang sampai dapat Bodhi, mencapai Bodhi, pohon itu dipanggil pohon Bodhi. Kalau Sang Buddha yang lampau, dia duduk di bawah pohon cemara jadi pohon Bodhi. Tapi Sang Buddha sekarang dia duduk di bawah pohon Asatha, pohon itu jadi pohon Bodhi. Beliau duduk memerlukan 7 hari. Apa yang sudah tercapai oleh beliau? Ulang lagi mengenai Paticca Samuppada, mengenai sebab dan akibat. Lalu pindah tempat, 7 tempat sampai semuanya 49 hari tanpa makan. Sebab beliau dah mencapai jadi Buddha, beliau dapat kebahagiaan yang tinggi sekali sampai tidak lapar. Hanya meditasi, tenang pikiran, mencapai kesucian. Sesudah itu Dewa Brahma datang mengundang supaya beliau bisa menyebarkan ajaran menjadi tradisi. Kalau umat-umat Buddha mau undang para bhikkhu untuk kasih ceramah, ucapan mengundang yang disebut Aratana Dhammadesana, yang mulai dari Okasa Minta Tep Dhammadesana, Brahma Jaroka Dipati Sahapati, bahwa Dewa Brahma nama Sahapati Dewa Brahma datang menghadap ke Sang Buddha untuk undang mulai menyebarkan Dhamma. Sang Buddha menemukan bahwa manusia ada 4 kelompok seperti bunga telatai. Kelompok 1 telatai sudah di atas permukaan air,
Kalau dapat sinar matahari akan langsung terbuka. Ini adalah manusia yang sudah cukup dasar, cukup pandai, dapat mendengar khotbah Dhamma akan langsung buka, mengerti jelas Dhammanya. Kelompok kedua seperti telatai yang sudah di bawah permukaan air. Ini hari belum bisa. Harus tunggu sampai besok baru muncul. Dapat sinar matahari baru buka. Adalah kelompok manusia kedua yang kemampuannya lumayan. Kelompok ketiga lebih dalam bunga telatainya. Besok juga belum bisa. Harus tunggu beberapa hari baru naik, baru dapat sinar matahari buka. Adalah orang yang kemampuannya ada tapi perlu makan waktu. Lalu yang keempat ada dasar agak sulit untuk bisa maju. Sebab nanti akan makan oleh ikan atau kura-kura. Untuk bisa lolos itu sedikit sekali. Seperti manusia yang kemampuannya rendah sekali. Walaupun dengan khotbah Dhamma berapa lama juga tidak akan mengerti. Harus tunggu kehidupan yang akan datang. Dengan demikian, Sang Buddha menemukan siapa jadi manusia yang sudah nomor satu. Beliau ingat guru meditasi yang memimpin panggilan Siddhartha. Meditasi sampai jana 4, jana 8. Tapi sayang, dua-duanya barusan meninggal dunia. Naik ke alam neraka. Kalau beliau masih hidup, bisa dengan Dhamma, bisa langsung mencapai kebebasan mutlak. Sesudah itu dia menemukan lagi, siapa lagi? Ingat 5 orang petapa yang dipimpin oleh Kodanya yang ikut tunggu. Sebab Kodanya itu adalah kebodohannya orang petapa. Gurunya Raja Suddhodana waktu panggilan Siddhartha dilahirkan bawa ke istana, gurunya dari hutan datang. Raja Suddhodana mau kasih anak yang hormat sama gurunya, tapi ternyata seperti kakinya anak di kepalanya orang petapa. Dan orang petapa melihat anak mulai sibuk-sibuk ketawa-ketawa. Sebentar nangis. Raja Suddhodana bingung. Tanya kenapa? Kok tadi senang-senang, lalu kenapa sedih? Orang petapa bilang, anak bukan anak biasa, bukan orang biasa. Tanda-tandanya adalah orang yang hebat, bisa mencapai dari Buddha. Rasanya senang, ketawa-ketawa. Tapi saya sudah tua, usia sudah lanjut, tidak bisa tunggu sampai beliau menjadi Buddha kasih Dhamma. Saya akan meninggal dunia lebih dulu. Nangis saya, kesempatan sudah habis. Tapi waktu pulang dari istana, dia mampir ke rumah adiknya. Adik yang punya anak satu, namanya Kodanya. Dia bilang sama anak itu,
Tunggu ya, lihat ya. Panggilan Siddhartha yang lahir dulu bukan biasa. Nanti beliau akan jadi Buddha. Kapan beliau sudah dewasa, beliau mulai jadi orang pendapat, ikut ya ikut. Kalau beliau sudah mencapai jadi Buddha, bisa langsung dengan dhamma dari beliau. Sebab jarang sekali kesempatan begini. Nah, pun tanya sama teman-temannya 4 orang, semua jadi 5 orang. Ada pun tanya Mahanama, Patiya, Bapak dan Asachi, 5 orang. Ikut terus Sang Buddha. Waktu beliau meditasi, waktu beliau meninggalkan diri, mereka tunggu-tunggu. Kalau Sang Buddha mencapai jadi Buddha, mereka mau dapat dhamma dari. Tapi kejadiannya, panggilan Siddhartha usaha macam-macam sampai menyiksakan diri, tidak makan, tidak minum, sampai jatuh pingsan. Untuk masih bisa hidup, bisa sadar kembali. Dengan orang baik kita bahwa kita itu ada 3 lain. Yang satu terlalu kendor, seorang yang enak, seperti hidup di istana, tidak akan bisa mencapai kesucian. Lain kedua, terlalu kencang. Kalau main terus, bisa putus. Seperti cara menyiksakan diri begini. Kalau terus ya bisa meninggal dunia, tidak akan tercapai menjadi orang yang dapat jadi Buddha. Cara yang tepat adalah jalan tengah. Tidak terlalu kendor, tidak terlalu kencang. Beliau ingat, balik lagi cari makanan, buat badan bersihat kembali. 5 orang bertempat lihat panggilan Siddhartha, mulai cari makanan. Mereka putus asa. Oh, panggilan Siddhartha dulu menyiksakan diri, nanti bisa jadi Buddha. Tapi seorang sudah mulai makan lagi, wah, tidak mungkin akan tercapai jadi Buddha. Mereka pada pindah tempat, lari dari Buddhagaya pergi ke Taman Nusa dekat kota Banaras. Waktu Sang Buddha teruskan meditasi sampai jadi Buddha, beliau ingat 5 orang ini datang. Waktu datang sampai Taman Nusa, 5 orang itu lihat Sang Buddha datang dari jauh. Pada bilang, ya ini panggilan Siddhartha, mungkin mau cari kita. Sebab mereka tidak mengerti bahwa Sang Buddha sudah mencapai jadi Buddha. Dia bilang, ya kalau datang silakan datang, tapi kita tidak hormat. Mau duduk silakan, taruh tempat duduk. Tapi kalau Sang Buddha sudah dekat, pada bangun semua itu menyebut Sang Buddha dengan hormat. Tapi ucapannya masih kurang hormat. Bilang panggilan Siddhartha apa-apa. Sang Buddha bilang, Sang Buddha sudah mencapai jadi Buddha. Mau kasih ceramah, mau kasih dhamma, mereka tidak percaya. Mana mungkin dulu menyiksakan diri juga tidak tercapai. Sudah mulai makan, tidak mungkin bisa. Sang Buddha ingatkan, apakah dulu pernah tidak bahwa Sang Buddha bilang sudah mencapai jadi Buddha. Mereka baru mau dengar. Sang Buddha mulai kasih ceramah dhamma, kasih khotbah pertamanya. Isinya apa? Beliau bilang, kasih penjelasan bahwa ada dua jalan ekstrim
terlalu kencang seperti tadi, sebadan turun kendor itu tidak cocok. Bukan cara untuk orang berdapat bisa mencapai kesucian. Jalan yang tepat adalah jalan tengah atau 8 jalan mulia. Dalam bahasa Bali bilang apa? Samma Sangkappa. Mula dua pengertian benar, perhatian benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata teori benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Atau disingkat jadi sila, samadhi, dan panya. Adalah jalan untuk bisa mencapai kesucian. Dan mengerjakan mengenai dukkha. Dari mana dukkha? Ada penderitaan. Mulai dari lahir juga menderita. Usia tua juga dukkha. Meninggal dunia juga dukkha. Pisah sama orang yang kita sayang juga dukkha. Bergaul dengan orang yang kita tidak senang juga dukkha. Sedih juga dukkha. Nangis terus dukkha. Disingkat bahwa dukkha dari badan jasmani dan batin. Ada 5 kandha dukkanya. Penderitaan. Apa sebabnya? Kenapa bisa menderita? Sebab adalah kekuatan batin. Satu, ingin dapat macam-macam, dapat uang berapa ilmu, dapat rumah, dapat apa-apa. 2, ingin jadi, mau jadi apa? Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi raja, jadi dewa. 3, ingin tidak mau jadi seperti orang dalam penjara, tidak mau jadi penjara. Orang sakit rumah sakit, tidak mau jadi orang sakit. Keinginan 3 macam menjadi menderita. Lalu kalau bisa menghilangkan keinginan semuanya, bisa mencapai kesucian, vimukti, bisa bahagia mutlak. Cara adalah 8 jalan mulia yang seperti tadi, disingkat sila, samadhi, panya. Ini adalah dukkha, sebabnya dukkha, lenyap dukkha, dan jalan atau cara untuk menolong dukkha yang disebut 4 kesunyatan mulia, 4 yasat. Selesai khotbah Sang Buddha, Kontanya mengerti jelas mengenai dhamma yang diuraikan Sang Buddha, langsung mencapai jadi orang suci pertama, tingkat pertama, jadi Sotapanna. Sang Buddha sudah lihat bahwa Kontanya sudah mengerti dhamma, bisa mencapai kesucian tingkat 1. Dan dia bilang Anya Kontanya. Sang Kontanya sudah mengerti dhamma, Kontanya mohon Sang Buddha untuk ditapiskan jadi bhikkhu. Langsung oleh Sang Buddha sendiri ditapiskan menjadi bhikkhu pertama. Namanya Anya Kontanya. Jadi Sang Buddha kasih khotbah pertama hari bulan Purnama Sidhi, bulan 8, sampai dapat sangka pertama, anggota sangka pertama,
Bante Anya Kundaya lengkaplah 3 Sang Triratana Buddha, ajaran Sang Buddha atau Dhamma yang diuraikan, yang disebut namanya Dhamma Cakkappavattana Sutta, dan anggota Arya Sangka, Buddha Dhamma Sangka lengkap. Hari bulan Purnama titik bulan 8. Oleh karena itu umat-umat Buddha ingat kepentingan hari Asarha, mengadakan kebaktian guru puja kepada Sang Buddha Dhamma Sangka, memberikan hormat dengan melaksanakan sesuai dengan pesan yang Sang Buddha pesan kita dengan suruh bikin 10 macam. 1 dana, 2 melaksanakan sila, 3 bhavana meditasi bhavana panya, 4 hormat kepada Sang Buddha Dhamma Sangka atau hormat orang tua, hormat orang lebih tinggi kedudukannya. 5 pengabdian yang dia bantu mengabdi, angkat kursi, angkat meja, bikin bersih tanpa dibayar, dapat jasa kebajikan. 6 bagikan jasa kepada semua makhluk, khususnya depan ada makhluk yang jaga, kita kasih jasa, bagikan jasa, kita juga dapat jasa. 7 kalau lihat orang lain membuat jasa, membuat baik, kita ikut bahagia, senang, bagus bilang, atau satu langsung kita dapat jasa. 8 banyak dengan khotbah Dhamma kita dapat jasa. Walaupun di rumah kita pakai handphone dengan khotbah Dhamma sekarang bisa, nanti ke mana-mana bisa dengan ada baca buku Dhamma, tambah jasa. 9 bagikan jasa Dhamma. Kalau para bhikkhu dan Romo Pandita kasih ceramah namanya Dhamma Desana. Kalau umat biasa mau kasih Dhamma, dengan kalau kita dapat Dhamma, handphone kita forward kepada teman-teman dapat kenalan menyebarkan Dhamma, dapat jasa seperti kita menyebarkan Dhamma, atau cetak buku, atau bikin apa yang berbahan Dhamma. 10 meluluskan pikiran bengkok sebab tidak mengerti kebenaran mutlak, jadi bengkok. Kalau yang baik dikira jelek, yang jelek dikira baik, itu bukan bengkok. Meluluskan, jangan sampai demikian, sampai mengerti 4 kesucian dan mulia. Dukkha, sebabnya dukkha, lenyap dukkha, dan jalan untuk lenyapkan dukkha. Pikiran dulu langsung bisa mencapai kesucian. Jadi hari ini kita melaksanakan sesuai dengan pesan tadi sudah kasih dana, lalu sembahyang, hormat Sang Buddha, meditasi, bhavana. Dulu lagi dengan khotbah Dhamma, mengerti Dhamma bagaimana isinya apa, Dhamma Cakkappavattana Sutta itu apa. Dan Sang Buddha kasih khotbah pertama Dhamma Cakkappavattana Sutta atau Roda Dhamma, seperti beliau Buddha Roda Dhamma di Taman India. Roda Dhamma Buddha
jalan ke mana-mana, ada jalan ke Sri Lanka sampai bikin buku di Pitaka. Dari Sri Lanka jalan-jalan ke Thailand. Dari Thailand terus jalan ke Indonesia. Loda Dhamma, akhirnya Loda Dhamma taruh di Sundar menjadi wihara Jakarta Dhamma Cakka Jaya, yang sebagai lambang yang bukan Sampurna kasih Dhamma pertama kali di hari Asaha Puja. Jadi kita puja kepada Sang Tritana Buddha Dhamma Sangha dengan pakai lilin, pakai hiu, pakai buah-buahan, atau pakai makanan yang lain, barang-barang lain, namanya Amisa Puja, puja dengan barang-barang. Tapi kalau tidak punya barang-barang, bisa puja dengan melaksanakan sesuai dengan pesannya Sang Buddha. Satu, janganlah berbuat semua kejahatan melalui badan jasmani, melalui ucapan maupun oleh pikiran. Stop, jangan. Dua, berbuatlah kebajikan seperti tadi 10 macam jasa kebajikan. Tiga, sucikanlah hati dan pikirannya sendiri. Pikiran kita dibungkut oleh kotoran batin. Kalau kita berusaha lepas kotoran batin di desa dengan berdasarkan dana, sila, samadhi,ปัญญา sampai bisa mencapai kesucian dengan melaksanakan sesuai dengan pesan Tuhan. Sekalipun kita puja, namanya pati-pati puja, puja Sang Buddha dengan melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dipesan Sang Buddha. Akibatnya apa? Bagi kita yang melaksanakan sesuai dengan pesan Buddha, kita akan langsung mulai, pikiran akan mulai bersih dari kotoran batin. Makin lama sampai bisa menyebar, buka hatinya, akan dapat mencapai kesucian mutlak. Itu tujuannya. Marilah kita usaha sebisa-bisa mungkin, tahap demi tahap, untuk bisa maju dalam Dhamma. Dan sekaligus kita hormat kepada Sang Buddha, kepada Dhamma Cakka Watthusa, hormat kepada Arya Sangha Pertama Bhante Anya Kontanya. Kita akan dapat kemajuan, akan rasa senang, mukanya celah, bisa senyum manis sebab sudah bahagia di dalam. Kalau sudah dapat bahagia, kita masih bisa menyebar kebahagiaan kepada semua makhluk di mana-mana, supaya mereka dapat menikmati jasa-jasa yang kita lakukan untuk dunia bisa damai, tidak ada konflik. Kalau kita tidak ada yang melakukan perbuatan baik, seperti api nyala, kita perlu siram air supaya padam dengan membuat jasa kebajikan sebanyak mungkin. Semoga dengan perbuatan baik dari kita semua menjadi kekuatan untuk bisa membuat kita bisa maju dalam Dhamma dan membuat dunia bisa damai, bisa bahagia semuanya. Ini adalah pesannya di hari peringatan Asaha Puja. Icitang patitang tumhang kipamewa simiccatu sappe purentu sampapam janto panarato yatha manicho tilato yatha sappiliyo vivacantu sakkaro vinasatu mate bhavat vandakayo sukhi dikhayo bhavat apiwadana silisa nijjang buddha paccahito Candaro Dhamma Wadanti Ayuwanno Sukhang Bhalang Bhavatu Sabba Manggalang Rahantu Sabba Dewata
สัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตสัพพวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุ